sehingga kita harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Seperti sekarang ini kita melakukan pembelajaran daring. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Ana Ferawati, bisa dipanggil Ibu Ana. Nah, hari ini kita membahas mengenai analisis vektor pada gerak parabola, yang mana yaitu ada penjumlahan vektor, yang kedua yaitu ada vektor satuan dan vektor posisi, yang ketiga yaitu ada perpindahan, yang keempat yaitu kecepatan gerak benda, yang kelima yaitu percepatan gerak benda, yang keenam yaitu menentukan kecepatan dari fungsi percepatan. Karena keterbatasan waktu, di sini Ibu akan membahas mengenai perpindahan dan kecepatan gerak benda. Yang pertama yaitu perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi suatu titik materi pada waktu tertentu. Perpindahan dapat dilambangkan dengan delta R. Dan bisa juga kita misalkan R2 adalah posisi akhir dan R1 adalah posisi awal. Perpindahan dapat kita tuliskan persamaannya, yaitu secara matematis persamaan perpindahan adalah perpindahan sama dengan posisi akhir dikurang posisi awal. Vektor perpindahan sama dengan R2 dikurang R1. Besarnya perpindahan posisi adalah perpindahan sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat, di mana delta R sama dengan perpindahan dengan satuan M R1 R2 vektor posisi awal dan vektor posisi akhir. X1, X2, Y2, Y1 adalah komponen posisi awal dan posisi akhir. 2. Kecepatan gerak benda. Kecepatan adalah kelajuan yang memperhatikan arah gerak benda. Kecepatan yang akan kita bahas di sini ada kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Yang pertama yaitu kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu adalah hasil bagi perpindahan dengan selang waktu. Ingat, hasil bagi dari perpindahan dengan selang waktu. Secara matematis, persamaan kecepatan rata-rata dapat kita lihat pada video berikut ini. Vektor kecepatan rata-rata sama dengan delta R per delta T, di mana delta R ini adalah perpindahan dan delta T adalah selang waktu. Delta R sama dengan R2 dikurang R1 dan delta T sama dengan T2 dikurang T1. Sehingga vektor kecepatan rata-rata sama dengan R2 dikurang R1 per T2 dikurang T1. Vektor kecepatan rata-rata sama dengan delta X per delta T I ditambah delta Y per DTJ. Besarnya kecepatan rata-rata dapat dituliskan dengan vektor kecepatan rata-rata
mutlak kecepatan vektor rata-rata sama dengan akar kecepatan X rata-rata kuadrat ditambah kecepatan Y rata-rata kuadrat, di mana VRT sama dengan kecepatan rata-rata delta X per dy dt dan delta Y per dt adalah komponen kecepatan pada sumbu X dan Y. Delta X dan delta Y sama dengan perubahan posisi pada masing-masing sumbu. Yang kedua yaitu kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat adalah kecepatan rata-rata dengan selang waktu mendekati 0. Ingat, dengan selang waktu mendekati 0. Secara matematis, persamaan dari kecepatan sesaat akan ditayangkan pada video berikut ini. Vektor kecepatan sesaat sama dengan dr per dt sama dengan limit selang waktu mendekati 0 vektor perpindahan per selang waktu, sehingga besarnya kecepatan sesaat adalah mutlak V vektor sama dengan akar V X kuadrat ditambah V Y kuadrat, di mana V vektor sama dengan vektor kecepatan sesaat dr per dt adalah diferensial dari vektor perpindahan per selang waktu. Arah kecepatan sesaat pada waktu kapan saja dinyatakan dengan sudut theta. Sudut theta adalah sudut antara vektor kecepatan sesaat dan sumbu X positif. Persamaannya tan theta sama dengan mutlak vektor kecepatan Y dibagi mutlak kecepatan X. Besarnya kecepatan sesaat Vx dan Vy dapat dituliskan mutlak vektor kecepatan X sama dengan V cos theta mutlak kecepatan vektor Y
sama V sin theta. V sesaat rumusnya kita ini V sama dengan dr per dt ya. V sama dengan dr per dt. Nah, dr kita bikin huruf d, lalu kita bikin huruf r yang ini ya, yang belum kita masukkan angkanya, 2t kuadrat dikurang 4t ditambah 2 per dt. Nah, tidak perlu kita ganti karena ini hanya menunjukkan kalau nanti dia akan diturunkan, yang t nya akan diturunkan, didiferensialkan. Kalau kalian belum tahu diferensial itu apa, contoh seperti ini. Misalnya kita diminta untuk mendiferensialkan 2t kuadrat, maka caranya cukup mudah sekali. Karena 2t kuadrat ya, maka hasil diferensialnya adalah, hasil turunannya adalah pangkat yang ini kita taruh di depan. Oke, berarti menjadi 2 dikali 2 ya, dikali t kan. Nah, pangkat yang ini kita kurang 1, 2 kurang 1, 1, berarti hasilnya adalah 4t. Pangkat 1 boleh, mau tetap gini aja nggak masalah. Dah, maka hasil diferensialnya adalah di nilai V nya adalah ini diferensialnya. Caranya pangkat ini pindah ke depan, di 2 kali 2 4 t, t nya dikurangi 1, selalu 1 dikurangi 1, 2 kurang 1 sama dengan 1, berarti seperti ini ya, maka inilah 4t. Oke, paham ya? Sekarang 4t turunannya seperti apa? Turunan 4t sebenarnya ini ada pangkat tapi tidak dibikin, t pangkat 1 ya. Cara sama seperti tadi, pangkat dipindah ke sini, lalu pangkatnya dikurang 1. Kita lihat 1 pindah ke depan, 1 dikali 4 t. Oke, pangkat 1 dikurang 1 dengan 0. Ingat, setiap yang berpangkat 0 nilainya sama dengan 1. Berarti 1 kali 4 kali 1 sama dengan 4. Tidak pakai t lagi. Maka di sini kita bikin 4. Oke, mengerti? Ya. Selanjutnya, yang ini tidak ada huruf t nya, sementara dia harus diturunkan, ada t nya. Kalau tidak ada t, maka langsung kita bikin angka 0 di sini ya. Baik, maka dapatlah kita persamaan umumnya 4t dikurang 4. Maka kita cari kecepatan sesaat. Jadi V saat t1 sama dengan 1 sekon, nilainya adalah, kita gunakan rumus yang baru selesai kita dapatkan tadi, yaitu 4t dikurang 4. Berarti pada saat t sama dengan 1 berarti 4, t nya kita ganti menjadi angka 1 dikurang 4 dikali 1, 4 dikurang 4 berarti 0. Oh, berarti pada saat t sama dengan 1 sekon kecepatannya baru 0 sekon. Nah, gitu ya. Oke, sekarang V sesaat T2 sama dengan 3 sekon ya. Maka sama rumusnya kita gunakan mas yang ini, 4t dikurang 4 berarti 4 dikali t, kita ganti angka 3 ya, 3 dikurang 4 berarti 4 kali 3 12 kurang 4 sama dengan 8. Artinya apa? Pada saat 3 detik kecepatannya adalah 8 meter per sekon. Nah, selesai. Inilah tentang vektor kecepatan rata-rata dan sesaat. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat walaupun kita belajar secara daring. Apapun alasannya, karena pendidikan itu sangatlah penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.